Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Kurniawan, NIM 88. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian, yaitu akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah melanjutkan menyebarkan dakwah Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Semakin mendekati musim haji, Rasulullah mengambil kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah serta mengajak mereka untuk umroh. Hal ini sebagaimana yang telah beliau lakukan sejak tahun keempat kenabian. Kabilah-kabilah yang mendapat tawaran, Ibnu Ishaq telah menyebutkan bagaimana penawaran itu terjadi dan seperti apa penolakan yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, Bani Kalb. Nabi Muhammad SAW datang sendiri ke perkampungan mereka yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau mengajak mereka kepada Allah serta beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian." Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Yang kedua, Bani Hanifah. Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka di rumah-rumah mereka. Beliau mengajak mereka kepada Allah serta menawarkan diri beliau kepada mereka. Namun mereka menolak. Bahkan penolakan mereka termasuk seburuk-buruknya penolakan yang diterima Nabi dari bangsa Arab. Yang ketiga, Bani Amir bin Sya'da'ah. Beliau mendatangi mereka, mengajak mereka kepada Allah serta menawarkan diri beliau kepada mereka. Bahirah bin Fars, seorang pemuka mereka, berkata, "Demi Allah, jika kita memenuhi seruan pemuda ini, niscaya orang-orang Arab akan melumat." Dia berkata lagi, "Jika kami membaiat engkau atas perkara ini atau perkara Islam, kemudian Allah memenangkan engkau terhadap orang-orang yang menentangmu, apakah urusan kepemimpinan itu menjadi milik kami?" Beliau menjawab, "Urusan kepemimpinan itu adalah di tangan Allah, yang akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya." Maka dia berkata lagi, "Apakah leher-leher kami diberikan untuk disembelih kepada orang-orang Arab demi melindungi dirimu? Lalu setelah Allah memenangkan engkau, urusan itu menjadi orang selain kami tidak butuh dengan urusanmu itu." Akhirnya mereka menolak permintaan beliau. Orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah, sebagaimana Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada kabilah dan delegasi, beliau juga menawarkan Islam kepada individu. Di antara mereka ada yang menangkapnya secara baik-baik, dan ada pula yang beriman setelah beberapa waktu musim haji berlalu. Di antara mereka adalah yang pertama, Suaid bin Samit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yathrib. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan haji atau umroh. Rasulullah SAW mengajaknya kepada Islam. Dia berkata, "Sepertinya yang ada padamu sama dengan yang ada padaku." Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apa yang ada padamu?" Dia berkata, "Hikmah Luqman, bacakan kepadaku," kata Rasulullah. Setelah dia bacakan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, "Sesungguhnya ucapan ini indah, akan tetapi yang aku bawa yang lebih baik lagi dari ini ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya." Rasulullah SAW mengajak kepada Islam
Lalu dia pun masuk Islam. Yang kedua, Iyas bin Mu'adz. Dia seorang muda dari penduduk Yastrib yang datang ke Mekah bersama delegasi suku Aus. Rasulullah SAW mendatangi mereka dan berkata, maukah kalian mendapat yang lebih baik dari tujuan semula kalian ke sini? Mereka menjawab, iya, apa itu? Dia menjawab, aku adalah utusan Allah. Dia telah mengutusku kepada para hamba-Nya. Aku mengajak mereka agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia telah menurunkan kepadaku kitab Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Kembali ke Madinah, tidak lama kemudian Iyas meninggal. Sebelum itu dia senantiasa bertahlil, bertahmid, bertakbir, serta bertasbih menjelang kematiannya. Mereka tidak meneguhkan bahwa Iyas mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia termasuk penduduk pinggiran Yastrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi SAW telah sampai ke Yastrib yang diterima oleh Suhaib bin Samit dari Iyas, kabar ini pun akhirnya sampai juga ke telinga Abu Dzar, sehingga hal ini diantara sebab lain yang mendorongnya masuk Islam. Yang keempat, Tufail bin Amru ad-Dausi. Dia adalah seorang yang terpandang, penyair ulung, dan seorang kepala kabilah Daus. Waktu itu beliau sedang sholat di salah satu sudut Ka'bah. Aku sengaja berdiri cukup dekat darinya. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Ternyata Allah berkehendak aku bisa mendengarkan sebagian dari apa yang diucapkan beliau. Aku mendengar perkataan yang sangat indah. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepadaku tentang Islam dan membacakanku Al-Quran. Demi Allah, aku belum pernah mendengar perkataan yang demikian indah sebelumnya. Yang lebih adil darinya. Aku langsung masuk Islam dan bersaksi dengan syahadat yang benar. Yang kelima, Imad Al-Ansi. Dia berasal dari suku Az-Syanu'ah dari Yaman. Dia bisa mengobati penyakit. Ketika sampai di Mekah, para tokoh Quraisy yang dungu itu berkata kepadanya, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Dia berkata, sekiranya Allah menyembuhkan penyakit beliau dengan perantara aku pun menemui beliau, lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini orang yang bisa mengobati penyakit ini. Apakah engkau berkenan? Rasul menjawab dengan membacakan wahyu, yang artinya, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesati olehnya, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd.